Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Matematika Miss Juli. Kali ini saya akan membahas tentang aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Jangan di skip ya videonya supaya kamu gak gagal paham. Yuk kita mulai. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang kaidah pencacahan yang terdiri dari 4 bagian, yaitu perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Perkalian dan faktorial sudah saya bahas sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Apa yang dimaksud dengan permutasi? Permutasi adalah banyaknya susunan berbeda yang mungkin terjadi dari n unsur yang diambil pada r unsur yang berbeda. Rumusnya adalah P, N, R. Artinya, dari n unsur akan kita ambil r susunan yang berbeda. Maka rumusnya adalah n faktorial per n diambil r faktorial. Contoh, dalam rapat RT akan dibentuk pengurus RT yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak susunan pengurus yang terbentuk dari 6 kandidat adalah, berarti banyaknya kandidat adalah 6. Kemudian pengurus yang akan dibentuk adalah ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti 3 ya. Oke. Kenapa masuk permutasi? Ini yang nanti akan membedakan antara permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi itu dia menentukan urutan, artinya menggunakan syarat. Berarti menggunakan rumus permutasi. Tetapi bila tidak menggunakan urutan, maka menggunakan kombinasi. Nah, karena soal tadi dalam rapat RT itu ada 3 pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, maka 3 skill yang akan diambil dari 6 kandidat yang diajukan. Sehingga ini masuk ke permutasi. Penyelesaiannya adalah 6 faktorial per, dari rumus atas ya, per 6 diambil 3 faktorial. Hasilnya adalah 6 faktorial per 3 faktorial. Hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Mengapa 6 faktorial berhenti di 3 faktorial, bukannya 1 seperti kata Miss Juli sebelumnya? Karena di bawah ada 3 faktorial, sehingga kita bisa mencoret. Sehingga hasilnya adalah 6 5 kali 4 sama dengan 120 cara untuk memilih 3 pengurus, ketua, sekretaris, bendahara dari 6 kandidat yang akan dilakukan oleh RT. Permutasi. Permutasi itu ada beberapa selain dari permutasi umum, yaitu permutasi siklis. Kedua, permutasi unsur yang sama. Oke. Kita akan bahas satu-satu. Permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Rumusnya n-1 faktorial, di mana n adalah jumlah objek atau orang yang ada. Contohnya, ada berapa cara untuk menentukan banyaknya cara yang akan diambil ketika 6 orang duduk bersama dalam satu meja yang melingkar atau dalam satu barisan. Saya ulangi. Ada berapa cara untuk 6 kandidat yang duduk melingkar? Siklis itu kan artinya berputar. Jadi dari kata kunci di situ aja sudah mengatakan bahwa ini adalah untuk rumus permutasi siklis. Sehingga rumusnya adalah n-1 faktorial. Ya. Dalam hal ini tadi contohnya adalah 6 siswa yang akan duduk melingkar. Jadi ada berapa cara mereka agar bisa duduk melingkar? Maka 6 diambil 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120 cara juga. Ya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dia tidak melingkar tetapi dia berbaris pada barisan yang sama? Sama. Intinya, ada berapa banyak cara dari 6 kandidat itu berbaris dengan barisan yang sama. Sehingga 6 diambil 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Sama seperti siklis. Kemudian, permutasi unsur yang sama. Seringkali kita menemukan kata-kata, misalnya adalah
Borobudur. Ya. Pada kalimat Borobudur ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 huruf. Ya, berarti N-nya sama dengan 9. Sedangkan R yang sama ya adalah R yang sama itu adalah huruf B ada 2, huruf O ada 1, 2, 2 juga. Kemudian huruf U ada 2 juga. Kemudian huruf R itu ada 2. Maka rumusnya adalah N faktorial per A faktorial unsur yang sama, karena di sini ada 4, berarti A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan D faktorial. Tergantung unsur yang sama ada berapa. Maka hasilnya adalah 9 faktorial per, karena semua unsur yang sama ada 2, berarti 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya adalah 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Sekali lagi, kenapa diselesaikan sampai 2 faktorial? Karena kita akan mencoret, sama-sama mencoret, di mana kebetulan 2 faktorial semua di bawah. Jadi hasilnya adalah 2 faktorial dengan 2 faktorial kita coret. Kemudian kita ulangi lagi, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 per 2 faktorial adalah 2 kali 1. 2 faktorial kedua 2 kali 1 juga. 2 faktorial ketiga 2 kali 1. Sehingga 2 kali 1 2 dicoret dengan 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, jadi 4 kan. 2 kali 2 4. Ini kita coret dengan 4. Nah, 2 faktorialnya ini 2 kali 1 2 juga hasilnya. Bebas mau dicoret dengan 6 atau dengan 8. Maka 6 dibagi 2 3. 2 dibagi 2 habis, sehingga hasil akhirnya adalah tinggal 9 kali 8 kali 3 kali 5 kali 3 sisa ya. Hasilnya adalah 3140 cara. Oke. Ini adalah permutasi dengan susunan yang sama. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang kombinasi. Di awal saya mengatakan apa bedanya permutasi dengan kombinasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, istilah katanya memperhatikan scale. Kalau kombinasi tidak memperhatikan scale atau urutan. Contoh yang mudah ada seperti ini. Berapa banyak cara untuk memilih ketua sekretaris bendahara dalam satu kelas? Tentu akan berbeda berapa banyak cara mencari 3 orang relawan dalam satu kelas. Kalau ketua bendahara sekretaris itu adalah suatu skill, artinya suatu kebiasaan, tentu memilihnya harus dengan syarat. Ya, tentu sebagai ketua kelas harus yang bisa memimpin, bendahara harus yang bisa memegang uang, sekretaris harus yang tulisannya rapi dan sebagainya. Tetapi kalau dibutuhkan relawan dari satu kelas, bebas. Relawan kita bisa ambil ajak, siapapun bisa menjadi relawan. Itu bedanya. Artinya permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak. Maka rumus dari kombinasi dari N yang akan diambil terhadap R unsur, artinya dari N yang banyak akan diambil R unsur yang banyak. Berapa banyak cara? Maka rumusnya adalah N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Contoh yang mudah tadi adalah banyak cara memilih 3 relawan dari 10 orang yang hadir di situ. Kan kita tidak memperhatikan urutan. Jadi siapapun bisa menjadi relawan. Sehingga dari 10 orang yang hadir di situ, kita akan mengambil 3 relawan. Maka hasilnya adalah 10 faktorial dari rumus ini per R-nya 3 faktorial dikali 10 diambil 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial 7 faktorial. Ingat, kalau permutasi atas dan bawah berbeda. Tetapi kalau kombinasi atas dan bawah sama. Atas 10, bawah pun juga kalau dijumlah 3 tambah 7 adalah 10. Kira-kira seperti itu. Maka hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per
3 kali 2 kali 1, 3 faktorial kita jabarkan dikali 7 faktorial. Maka 7 faktorial dengan 7 faktorial bisa kita hapus. Nah, ini bisa kita coret dengan atasnya. 9 dibagi 3, 3. 8 dibagi 2, 4. Maka sisanya angka yaitu 10 kali 3 kali 4. Hasilnya sama dengan 120 cara juga. Begitu? Bisa bukan? Dengan apa yang sudah saya sampaikan dan tips-tipsnya bagaimana menghadapi dan membedakan antara permutasi dan kombinasi. Sampai jumpa ya.